Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang ketahanan pangan menuju Indonesia Sehat yang diampu oleh dosen Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Fenty Rosa Sinada, NIM 21103210053, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, kelas A. Latar belakang. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi saat ini. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini akan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang-undang pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan. Selanjutnya yaitu pangan sehat untuk dikonsumsi. Pangan yang sehat adalah makanan dan minuman yang seimbang, kandungan zat gizinya, serta memperhatikan faktor kesehatan. Makanan sehat didefinisikan sebagai makanan seimbang dengan jumlah makanan berlemak dan produk olahan susu pada tingkat sedang dan jumlah buah dan sayur yang banyak. Berikut merupakan makanan yang baik untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu sayuran. Sayuran termasuk dalam jenis pangan sehat karena mengandung banyak nutrisi penting seperti serat, vitamin A, vitamin C, vitamin K, magnesium, kalsium, zat besi, folat, dan kalium yang sangat baik untuk kesehatan. Selain itu, sayuran juga kaya akan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi berbagai risiko penyakit kronis, seperti penyakit jantung, koroner, diabetes tipe 2, dan kanker. Selanjutnya, yaitu buah-buahan. Buah juga mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti serat, mineral, vitamin, dan antioksidan. Yang ketiga, yaitu daging dan telur. Daging merupakan salah satu makanan sehat karena kaya akan nutrisi. Daging sapi tanpa lemak dan dada ayam mengandung protein dan zat besi paling tinggi. Bahkan kandungan lemaknya lebih rendah dibandingkan dengan jenis daging lainnya. Selain daging, telur juga termasuk dalam makanan sehat. Selain tinggi protein, telur juga mengandung nutrisi lengkap mulai dari vitamin, mineral, lemak, tak jenuh hingga antioksidan. Yang keempat, yaitu kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan dan biji-bijian tidak hanya mengandung protein dan serat yang tinggi, tetapi juga kaya akan vitamin dan mineral seperti magnesium dan vitamin E. Yang kelima yaitu hasil laut dan susu. Ikan dan makanan laut lainnya seperti kerang dan udang juga merupakan pilihan makanan sehat yang kaya akan asam lemak, omega 3, dan yodium. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa memenuhi asupan omega 3 bisa menurunkan risiko terkena berbagai penyakit termasuk penyakit jantung, demensia, dan depresi. Selain itu, susu juga memiliki banyak vitamin mineral, protein hewani, dan lemak baik. Selain itu, susu merupakan salah satu sumber kalsium terbaik. Selanjutnya yaitu penyebab krisis pangan di Indonesia. Persoalan ketahanan pangan menjadi isu yang sangat krusial. Ketahanan pangan dewasa ini di Indonesia sejak krisis ekonomi hingga sekarang, kemampuan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan pangan bagi penduduk terus menurun. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 20 juta jiwa dalam periode 1997 sampai 2023, Indonesia harus mengimpor bahan pangan diantaranya beras rata-rata 2 juta ton dan lain-lain. Berikut penyebab krisis pangan di Indonesia, yaitu harga pupuk yang lebih tinggi menaikkan harga pangan. 2. Pandemi COVID-19 yang belum selesai dan ada varian baru COVID-19. 3. Perubahan iklim. 4. Perlambatan produksi pangan, perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada perdagangan dunia. 5. Jumlah penduduk yang terus menaik. 6. Meningkatkan impor pangan. Meningkatnya impor pangan. 7. Minimnya alokasi APBN untuk sektor pangan. Dan yang terakhir, minimnya teknologi pertanian dan belum meratanya pelaksanaan program kedaulatan pangan.
Selanjutnya yaitu mengatasi krisis pangan di Indonesia. Yang pertama yaitu mengatasi perubahan iklim. Tentu saja perubahan iklim berdampak pada mata pencarian dan produksi pangan kita. Jika kita melawan perubahan iklim dan beroperasi secara berkelanjutan, kita dapat memastikan cukup makanan untuk kita dan generasi mendatang. Yang kedua, mempromosikan keragaman pangan. Pelatihan tentang pentingnya pola makan dan yang beragam dan sehat untuk perbaikan gizi perlu dilakukan dalam rangka meningkatnya ketahanan pangan. Yang ketiga, meningkatnya produksi. Tidak ada cara mudah untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dalam jangka pendek, tetapi kita harus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dalam jangka panjang. Yang keempat, yaitu mengurangi pemborosan. Yang kelima, memberi penghargaan. Dan yang keenam, sumber protein bagi masa depan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil ialah pangan merupakan suatu pokok yang perlu diperhatikan dalam suatu negara. Beberapa upaya perlu dihindari agar tidak terjadi krisis pangan pada suatu negara seperti pemborosan dalam mengkonsumsi makanan, dan beberapa upaya juga harus dilakukan apabila negara tersebut mengalami krisis pangan seperti mengatasi perubahan iklim dan meningkatnya produksi pangan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.